Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menemukan ide pokok dan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, ataupun majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Untuk menggali informasi teks non-fiksi, kita perlu membaca dengan saksama teks tersebut. Langkah selanjutnya adalah dengan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah kita baca. Ayo simaklah teks non-fiksi berikut ini. Makanan hewan. Jenis makanan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Ada hewan yang hanya memakan satu bagian tumbuhan, ada pula hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan yaitu daun, batang, buah, dan biji. Daun merupakan bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan sebagai makanan hewan. Selain tumbuhan, ada beberapa hewan yang memakan hewan lain. Biasanya, hewan yang berukuran kecil menjadi mangsa bagi hewan yang berukuran besar. Misalnya, serangga menjadi makanan bagi katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing, dan kelinci menjadi makanan bagi burung elang. Kita sudah membaca teks berjudul makanan hewan. Teks tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis makanan hewan. Ayo kita jawab pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Untuk pertanyaannya, kamu boleh perhatikan di sini. Nah, yang pertama, apa saja jenis makanan hewan? Jawabannya, jenis makanan hewan adalah tumbuhan dan hewan lain. Yang kedua, apa saja bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan? Jawabannya, bagian tumbuhan yang bisa dijadikan makanan hewan adalah daun, batang, buah, dan biji. 3. Binatang apa yang biasanya memangsa serangga? Jawabannya, binatang yang biasanya memakan serangga adalah katak dan cicak. Nah, kita lanjutkan. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Ide pokok sama itu dengan pokok pikiran. Ide pokok bisa kita temukan di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf, atau dengan membuat kesimpulan. Nah, perhatikan teks berikut. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan adalah sawah, kolam, dan akuarium. Pada paragraf tersebut, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oleh sebab itu, ide pokok dari paragraf tersebut dapat kita buat menjadi jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Oke, demikianlah anak-anak MEM, hari ini kamu akan memberikan tugas